Mau dibawa kemana hubungan kita? Teman-teman tahu nggak sih apa persamaan antara hubungan asmara dengan sampah? Persamaannya adalah kalau gantung terus, lama-lama bisa jadi bom waktu. Selamat datang kembali di Lingkunganku, platform di mana kita belajar bareng tentang isu lingkungan di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang TPA yang kelebihan kapasitas. Teman-teman tahu nggak sih tentang pemblokiran TPA Piungan di Yogyakarta minggu lalu? Warga yang tinggal di sekitar TPA memblokir jalan truk sampah yang hendak membuang sampah di TPA tersebut. Akibatnya, sampah-sampah yang berdatangan selama 5 hari tidak tertampung, tertinggal di truk masing-masing, bahkan terdapat tumpukan sampah di banyak depo sampah di penjuru kota. Apa sih penyebabnya? Warga sekitar TPA Piungan menyatakan bahwa kapasitas TPA tersebut sudah terlalu penuh hingga sampah masuk ke zona transisi, dan ini meresahkan penduduk sekitar. Apalagi sudah ada kesepakatan bahwa TPA tersebut akan ditutup pada bulan Maret tahun 2022. Sedangkan sekarang sudah bulan Mei. Namun TPA Piungan masih terus menerima sampah setiap harinya hingga masuk ke zona transisi. Inilah yang terjadi teman-teman ketika sampah-sampah hanya ditumpuk begitu saja tanpa ada kepastian pengelolaan yang memadai. TPA-nya akan membutuhkan lahan yang semakin lebar dan lebar dengan tumpukan sampah yang semakin tinggi dan tinggi. Tidak heran jika penduduk merasa terganggu. Bahkan TPA tersebut mencemari lahan pertanian di sekitarnya. Untungnya, sudah ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan penduduk sekitar bahwa kedepannya TPA Piungan akan dikelola dengan KPBU atau kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, sehingga akan ada solusi untuk timbunan sampah tersebut. Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan bahwa rencana jangka panjangnya adalah dengan proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk membebaskan lahan agar didirikan pabrik. Nantinya pabrik tersebut menjadi tempat pengelolaan sampah menjadi produk seperti batu bata atau bahkan energi listrik. Menurut Lingkunganku, ini adalah solusi terbaik teman-teman. Seperti yang kami bahas minggu lalu, saat ini sudah direncanakan akan dibangun pabrik pengelolaan waste to energy di 12 kota di Indonesia. Namun sayangnya masih di Surabaya saja yang sudah beroperasi. Di lokasi-lokasi lain masih terkendala beberapa masalah seperti 1. Gugatan hukum karena belum ada regulasi yang memayunginya. 2. Belum terwujud kesepakatan besaran tipping fee antara pemerintah dengan badan usaha. Di mana Lingkunganku sudah bahas di video sebelumnya, kalau komitmen anggaran pengelolaan sampah hanya 1% dari APBD, padahal disarankan antara 3-5% agar seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, karena ada penolakan dari organisasi lingkungan hidup, bahkan dituntut sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Nah, bingung kan? Kok bisa ya insinerator sampah yang dipakai untuk membakar sampah sampai menjadi abu ditolak oleh organisasi lingkungan? Kita bahas alasannya di lain waktu ya teman-teman. Untuk saat ini, kita tahu bahwa Indonesia sudah mengalami darurat sampah. Apa yang terjadi di TPA Piungan bisa terjadi di TPA daerah-daerah lainnya kapan saja, karena mereka mengalami masalah yang sama, yaitu kelebihan kapasitas atau sudah terlalu luas lahannya dan terlalu tinggi tumpukan sampahnya. Kita perlu solusi segera untuk menjawab pertanyaan ini. Mau dibawa kemana sampah kita? Nah, sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa berlangganan di channel Lingkunganku dan follow akun medsos kita juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya.